Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi meminta Dr. Tifa untuk mengikuti pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir kalau hadir, kan sudah saya sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI Jumat siang. Penyampaian ini berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT RI ke-81. Penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 ini memberikan gambaran mengenai arah anggaran pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun ketiganya. Prabowo menyebut RAPBN 2027 fokus pada 8 program kerja prioritas nasional. Rancangan anggaran belanja negara tahun 2027 naik sebesar 254,5 triliun dari APBN 2026, yakni menjadi 4.097,2 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, naik dari yang sebelumnya 5,4%. Kemudian tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada 2027. Direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berani menjadi penentu harga untuk komoditas strategis nasional dan menolak jika harganya diatur oleh negara lain. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Jumat sore. Di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini? Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita rubah ini.
Ya, dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara hari ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI. 121 kebijakan transformatif tersebut dijalankan dalam 663 hari pemerintahan atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Kebijakan-kebijakan ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan sejumlah capaian lain, antara lain pembangunan 100 kampung nelayan merah putih, operasional 10.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih, program makan bergizi gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan cek kesehatan gratis yang hingga kini telah menjangkau 108 juta orang. Kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Presiden juga menyampaikan Indonesia berhasil mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam waktu 1 tahun. Di sektor energi, Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Kita berbeda. Dan berhasil menghemat devisa sebesar 170 triliun rupiah karena stop impor sejak 1 Juli 2026. Presiden menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dalam sidang tahunan yang digelar hari ini. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 tamu spesial ke gedung MPR DPR RI. Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 orang dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR dan DPD RI. Beberapa di antaranya adalah anak-anak dari sejumlah daerah seperti Christine Belo dan Rizky. Rizky adalah siswa sekolah rakyat yang terus berjuang mengejar cita-cita di tengah keterbatasan. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan. Ya, sejumlah tokoh menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di gedung MPR DPR RI, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Jokowi adalah satu-satunya mantan Presiden RI yang hadir di sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD RI tahun ini. Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-11 RI, Budiono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, serta Wapres ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, juga hadir untuk ikut menyimak langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak dapat hadir dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Mega tidak dapat hadir karena ada agenda internal partai yang sudah terjadwal.
Sementara SBY tengah menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Amerika Serikat. Ya, usai menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto langsung turun ke mimbar dan menyalami tamu yang hadir termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Prabowo menghampiri Jokowi dan saling memberikan hormat pemirsa. Keduanya kemudian saling bersalaman dan sempat berbicara singkat. Dan usai berbincang, Jokowi juga terlihat memberi gestur jempol ke Prabowo Subianto.